Nyala. HP. Ih, pakai apa? Di standby ini bagaimana? Ini aja dia apa? Hah? Tapi nggak usah juga kayak alarm. Alarmnya mati. Timer aja lihat full. Iya, timer kan pasti ini. Pasti alarmnya bunyi. Stopwatch. Nah, oh. Tak buat aktif terus ya? Ya jalan. Bentar. Maju. Pindah sini. Ini aja sebenarnya. Kepada seluruh jamaah sekalian di masjid. Di ahad pagi yang ceria dan berbahagia ini kita berkumpul di masjid untuk mengkaji sebuah materi yang semua sudah terima istiqomah dalam menjalankan agama. Dan kesempatan ini Ustaz dan Ustaz dengan materi ini kita bawakan dengan konsep jadi dengan materi kemudian setelah itu langsung tanya jawab untuk tanya jawab Selesai sudah. Berat tuh. Enggak lah, nanti sampai kayaknya nggak mungkin 10 menit ya. Dua pertanyaan dulu dijawab. Nanti yang kedua begitu juga yang kedua dan karena nanti konsepnya Rasul ini adalah sebuah media jadi tetap ini bahwa pada seluruh jamaah untuk memperhatikan kaidah-kaidah dalam majelis untuk mengikuti kajian ini dengan tertib kemudian yang membawa anak kecil mohon untuk bisa diisikan bagi yang membawa HP harap untuk sebentar waktu bisa ya tidak
Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mana jelas? Yang ini atau yang tadi? Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa bertemu di dalam salah satu rumah Allah. Masjid Al-Mu'min. Ini apa? Pondok Pesantren Sidoarjo. Di sebuah kajian yang timingnya nggak lazim bagi saya, jam 7 pagi. Kalau Balikpapan itu dahulu biasanya jam 9, karena mungkin WIA. Tapi di sini juga sholat subuhnya nggak lazim bagi saya. Pertama kali saya ingat di Surabaya kemarin, saya sholat subuh jam 5, karena itulah waktu sholat subuhnya Balikpapan. Istri saya ingatkan dari jam 4:30, sholat subuh. 10 menit, 10 menit, kok gak ada azan ya? Jam 5 buka jendela pagi. Rupanya di sini jam 4 kurang sudah sholat subuh. Jadi mungkin timing jam 7 buat teman-teman di Surabaya. Semoga timingnya pas. Tidak berlama-lama kesempatan pada pagi hari ini karena waktunya terbatas. Di jam 9 juga ada kajian khusus umat bersama istri saya. Mungkin di belakang ada umat yang mau pindah lagi dari sini ke jauh nggak dari sini? Sekitar 10 menit. Ya, nanti mau pindah lagi ikut kajian umat. Jamaah yang dirahmati Allah, saya buka sesi pertama dari kajian yang berjudul Istiqomah ini. Yang katanya saya cuma 10 menit, Ustaz Syarif 10 menit tahu. Sementara kita persiapannya 2 jam sudah. Saya buka dengan kisah beberapa orang yang mungkin kita bisa ambil pelajaran. Saya tidak buka dengan ayat, saya tidak buka dengan hadis, tapi saya buka dengan kisah-kisah orang yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari istiqomah. Untuk ayat dan hadis mungkin teman-teman sudah sering dengar. Dulu di zaman salaf ada seorang laki-laki yang namanya Imran. Teman-teman bisa mencatat nama-namanya ini. Kalau teman-teman mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. Supaya siapa tahu suatu saat dibutuhkan nama-namanya ini. Ada seorang laki-laki namanya Imran bin Hittan. Dari kalangan ahlu sunnah. Dia jatuh cinta sama perempuan yang manhajnya Khawarij, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang sudah menasihati dia, "Wahai Imran, jangan dekati perempuan itu, jangan menikah dengannya." Mungkin Imran dengan pedenya, saya kan seorang sunnah, nanti jadi kepala keluarga, dia kan perempuan, saya nanti atur, nanti saya yang ubah. Setelah pernikahan, dia merasa bahwa dia beruntung dapatkan istrinya, dan istrinya bilang, "Kamu beruntung dapat saya." Hingga akhirnya lama-kelamaan pengaruh istrinya lebih kuat di rumah ketimbang pengaruhnya Imran kepada istrinya. Lama-kelamaan jadi Khawarij. Ada orang di zaman dahulu namanya, nggak dulu-dulu banget, baru-baru aja sih, mungkin dalam puluhan tahun terakhir. Ada seorang dai di Jeddah, dai di Saudi Arabia, manhajnya sunnah, tapi fokusnya di bidang membantah ateisme. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Bapak-bapak bisa buka Google kalau mau tahu Abdullah Al-Qasimi. Orang ini seorang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang punya concern di bidang anti ateisme, sehingga sering sekali berdebat dengan orang-orang yang punya pemikiran ateisme.
Dia mati dalam keadaan ateis. Ya. Ada lagi orang namanya Juhaiman. Juhaiman ini kurang lebih tahun 979 pernah baca Masjidil Haram. Ini yang dibaca bukan Masjid Agung Surabaya, bukan. Yang dibaca Masjidil Haram. Dia punya pasukan, yang pasukan ini memasukkan senjata lewat keranda jenazah. Kan jemaah mungkin tahu, semoga yang belum pernah umrah atau haji kalau mau datang ke sana. Hampir tiap 5 waktu mesti ada sholat jenazah. Jenazahnya dimasukkan dengan tanda atau keranda. Nah, di bawah keranda-keranda ini dimasukkan senjata-senjata Juhaiman dan pasukan. Selesai dari sholat jenazah, baru kemudian mereka mengambil senjatanya. Lalu ada sebagian orang Saudi, sebagai petugas keamanan yang notabene orang Saudi asli, yang orang Saudi disuruh keluar. Mereka baca Masjid. Kemudian ada orang yang diangkat sebagai imam dengan keyakinan bahwa Allah sudah datang. Tapi teman-teman yang menarik dari Juhaiman ini adalah mantan mahasiswa Universitas Islam Madinah. Ini universitas yang menjadi target utamanya anak-anak pondok Indonesia. Anak-anak ini banyak. Tapi kalau banyak membaca di sekitar sana. Jika dia ditangkap, ada mereka Juhaiman ini pernah bertemu dengan Masjid Bebas pernah merahasiakannya agar tinggalkan pemikiran sebagian tokoh yang memang menjadikan para di dalam kitabnya diceritakan tentang seorang muda. Tidak tahu penting. Tapi ada yang kita yang mampu. Laki-laki ini notabene seorang muda. Kegiatannya hari-hari mereka kenalan untuk sampai pada suatu ketika dari mana dia seorang wanita dengan sari yang menarik hatinya. Lama-kelamaan yang mulai jatuh cinta, saling karena lihat perempuan itu lagi, lihat perempuan itu lagi, lama-lama tertanam pada. Ketika dia datang ke perempuan ini bilang muslim, mau nikah sama saya? Kalau kamu mau nikah sama saya, maka kamu menjadi saya. Ini tadi testingan konsen saya bilang ketika dia dapat sekali wanita sekali bilang kalau mau nikah sama saya jadi Kristen. Akhirnya dia bertanda meninggalkan profesinya sebagai mana? Oh, dulu tidak kata belum jiwa sudah mati. Jadi wanita yang diinginkan enggak jadi agama yang itu baru jadi wanitanya enggak kalau itu bukan kerugian yang luar biasa. Dia mati dalam keadaan zaman terbentuk muslim punya jadi saya punya teman-teman mau dulu dia kita kenal dari ini. Kita ini aja sesuatu malam kita kajian paling ini. Tapi sekarang ini disebut dulu. Apa yang terjadi pada dirinya? Tidak disebutkan oleh saya. Kira-kira saja kemungkinan sebab orang itu menjadi tidak istiqomah.
Ini adalah kata-kata sebab seseorang kurang menjaga keistiqomahan. Apa sebab orang tidak istiqomah? Coba kita sebutkan dalam syariat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ini kalau bicara masalah istiqomah, tadi sudah disebutkan contohnya bagaimana bisa hidup seseorang yang kemudian awalnya dekat kepada petunjuk, kemudian bisa menanjak. Karena pada dasarnya kalau kita berbicara, ya pernah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada seorang namanya Mu'ad bin Mu'ad. Ya, ketika dia menyebutkan, Ummu Salamah itu tanya sama Rasulullah, kenapa doa paling banyak yang diucapkan Nabi SAW dalam hidupnya yang muqallibal qulub? Itu Ummu Salamah penasaran biasa. Akhirnya tanya sama Rasulullah dengan mengatakan, ma di afdal doaika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Maka kemudian Ummu Salamah dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang membuat kita ini banyak lalai dalam masalah itu. Yang merasa bahwa kalau istiqomah itu bisa kita ciptain sendiri. Ini yang sering ironis bagi para penuntut ilmu. Ngerasa kalau sudah kajian bolak-balik, maka kemudian dia bisa lurus begitu aja. Enggak. Istiqomah hidayah itu murni pemberian Allah Azza wa Jalla kepada setiap jiwa yang Allah pilih. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ummu Salamah, innahu la damiyun illa wa qalbuhu baina isba'in min asabi'illah. Insya qama wa insya zaqa. Dikatakan, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tidaklah anak Adam kecuali hatinya di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan hatinya antara lurus sama putar balik, alias menjauh dari hidayah tersebut. Karena nggak ada orang yang kemudian aman dari suatu fitnah kalau tidak balik sama Allah. Dan bahkan butuhnya kita sama hidayah dan kita harus minta terus sama Allah lebih banyak daripada tarikan nafas kita. Karena pada prinsipnya 1 menit Allah tinggalin kita langsung kita sesat. Makanya kemudian Mu'ad bin Mu'ad setelah menjelaskan hadis ini, dia membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Berarti menunjukkan orang yang duduk di majlis setiap hari ada kemungkinan putus. Gara-gara apa? Karena dia harus kembali sama Allah konsisten. Terus minta sama Allah. Makanya para nabi itu nggak merasa terus kemudian saya sudah dikasih jamin enggak. Rasulullah tiap saat Rasulullah sering baca doa bayangin kita yang nggak ada jaminan dari Allah. Rasulullah yang jamin ngajarin kita seperti ini. Karena pada dasarnya prinsip dalam istiqomah Allah SWT mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 125. Kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya petunjuk, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Konsep ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan 3 jalan. Jalan yang pertama adalah Allah buat dia, perhatikan, Allah buat dia akan menerima Islam di awal. Karena istiqomah itu nggak lepas dari kita menerima total aturan Islam. Itu cara Allah membukakan pintu hidayah. Berapa banyak orang yang sering ikut kajian, tapi pada dasarnya konsep hidupnya masih pilih-pilih aturan. Dia mengatakan yang ini saya bisa lakuin, yang sini saya masih belum bisa. Nah ini nanti dulu. Ini akan jauhin dia dari sikap istiqomah. Karena dia sendiri masih merasa bahwa aturan itu ada yang bisa, ada yang enggak. Padahal yang memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu ketaatan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Harusnya dia bukan berusaha sendiri dan memikirkan caranya, tapi minta sama Allah tunjukin. Makanya dari sini, kalau Allah sudah kasih, Allah akan buat dia menerima total. 1. Yang kedua, Allah berikan dia semangat dalam melakukannya. Semangat, antum harus paham.
Ya. Dan ini Allah yang kasih. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8. Allah katakan apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Allah jelaskan secara jelas. Allah akan yang menjadikan kalian cinta sama keimanan. Makanya kita ini disuruh mulai deketin diri, sisanya Allah yang kasih. Para sahabat itu bisa istiqomah bukan karena dirinya hebat, tapi karena pemberian Allah dari hidayah. Makanya mereka semangat secara otomatis. Tapi untuk dapat hidayah di awal, Allah kepingin kita merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tahu ayat ini. Tapi dalam konsisten di awal, seakan-akan kayak kita nggak pernah dengar ayat ini. Kita harus mantesin diri dulu untuk cocok dapat hidayah. Ini yang harus paham benar bagaimana konsep istiqomah yang sebenarnya. Tapi kalau kita masih tebang pilih satu dengan yang lainnya, justru masalah itu yang menjadikan kita sangat jauh, walaupun kita ikut kajian berkali-kali. Karena yang kisah yang disebutkan, mereka adalah orang-orang yang paham ilmu, bukan nggak paham. Ahli ibadah. Tapi berujung pada mereka semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Finishing di akhirnya. Padahal penutupnya adalah kunci. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Jelas ini? Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah akan menghiasi keimanan itu di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah akan menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Otomatis. Semua Allah yang kasih. Ya. Nah, yang ketiga, Allah berikan konsisten dalam menjalankannya. Maka inilah yang disebut dengan istiqomah. Dari sini kita mulai akhirnya apa? Mau berteman, cari teman yang baik. Ketika seseorang mulai muji ketaatan kita, mulai kita ketakutan sama Allah. Jadi takut amalnya jadi rusak. Itu secara otomatis, berjalan perlahan. Allah akan arahkan kita di mana lingkungan dan kondisi kita selalu mengarahkan kepada istiqomah. Jadi kunci besarnya sebenarnya di situ. Yang antum harus paham. Tapi sebaliknya, ada sebuah konsep yang kita kadang-kadang nggak sadar. Konsep yang dimana ketika Allah nyesatin kita, orang ini kalau disesatin bukan nggak ibadah. Tadi disebutin, mereka juga ibadah. Tapi konsep ibadahnya hanya bisa ditahu oleh setiap personal bahwa dia bermasalah. Bukan orang lain. Orang lain hanya melihat dari sisi casingnya aja. Makanya Allah katakan apa? Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah sebutkan, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kesesatan, Allah buat dadanya sesak sempit. Dalam konsep kita beribadah sama Allah, ada orang yang beribadah benar-benar lillahi ta'ala, ada orang yang beribadah nggak lillahi ta'ala. Ini nggak kelihatan. Ada dua orang berangkat ke masjid, sampai para ulama menjelasin, tapi dua orang ini bisa-bisa ibadahnya antar langit sama bumi. Hasilnya sangat jauh. Kenapa? Karena yang kedua ini Allah tunjukin dekatnya mereka sama Allah dari sisi luar. Orang menilai dari dalam nggak bisa. Akhirnya apa? Kayak orang mendaki ke langit. Antum kebayang nggak daki ke langit? Semakin naik, semakin sesak, antum nggak dapat oksigen. Semakin susah. Artinya semakin antum ibadah sama Allah, hidup antum semakin bermasalah. Kayak orang tersiksa. Makanya kadang-kadang mulai orang mengatakan habis sholat konsepnya apa? Lega sudah sholat. Berarti sholatnya mulai merasa beban. Yang ngerasain siapa? Setiap orang yang ngerasain itu. Orang lain nggak paham. Konsep ini yang akhirnya membuat orang jadi murtad kalau nggak diobati. Jelas sampai sini. Ini yang kita suka nggak paham dan suka mengabaikan. Nah, penghalangnya apa sebenarnya? Karena ridz itu, Umar bin Khattab pernah tanya sama seorang babi Bani Mudlaj. Ridz itu kayak pohon hidup tumbuh di tengah-tengah. Di sekitarnya ada pohon yang ngelinya rapat. Sampai apa?
binatang buas dan yang lainnya nggak bisa masuk ke tengah. Kayak posisi hati kita. Yang dimana sekitarnya kita dikelilingi dengan hijaunya dunia, sampai ketika hidayah mau masuk, kita susah untuk masuk dan nembus hidayah itu. Karena berapa banyak kita ingin ketika melihat hijaunya dunia, kita bisa nunda urusan sama Allah. Setiap melihat hijaunya dunia, punya alasan buat keluar dari majelis ini. Bayangin. Disinilah seseorang akan jauh dari istiqomah. Walaupun berangkat ke masjid, sama-sama ke masjid, tapi hasilnya sangat jauh. Karena mereka terhalang dari petunjuk itu. Dengan apa yang mereka lakukan, yang membuat Allah jadi murka. Kenapa? Mereka bukan lillahi ta'ala. Dan Allah nilai ini sebagai seburuk-buruk manusia. Makanya Allah tutup dengan mengatakan, begitulah kami menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Paham konsep tidak beriman? Karena keimanan itu mulai dari niat ya. Dari bagaimana kita menata niat karena Allah. Tapi kalau orang sudah mulai merasa bahwa sekitarnya itu yang bisa membuat dia jadi terhormat, maka dia akan tinggalin konsep ikhlas. Karena itu kunci besar awal Allah kasih hidayah. Jauh. Wallahu a'lam. Berarti Ustaz tadi berarti apa? Doa sama Apa? doa sama apa tadi barusan? Barusan bicara masalah doa. Terus kemudian kedua bicara masalah keikhlasan. Baik. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Tadi di sesi saya yang pertama saya sebutkan tentang kisah beberapa orang yang tidak menjaga keistiqomahan pada dirinya. Ada yang wafat dalam keadaan Nasrani, padahal tadinya muazzin masjid. Ada yang tadinya seorang Ahlussunnah, ganti akidah jadi Khawarij. Ada orang yang dulunya bantah ateis, malah mati ateis. Tadi Ustaz Syarif sudah sebutkan ada beberapa sebab bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah. Di antaranya pertama adalah apa tadi kata dia? Banyak-banyak berdoa. Yang kedua, menjalankan ibadah itu dengan keikhlasan, bukan dengan keterpaksaan atau menjadikan ibadah yang dia kerjakan sebagai beban. Yang ketiga, ini tadi dua adalah kiat yang sifatnya abstrak. Saya sebutkan di sesi yang kedua buat saya ini, tips yang ketiga yang sifatnya mungkin konkret dan mudah teman-teman lakukan. Cuma tantangannya adalah kita mau atau tidak, yaitu kumpulkan dan baca buku-buku yang berkenaan dengan kisah-kisah Nabi, para sahabat, tabi'in yang mereka istiqomah dalam. Hanya saja ini di zaman sekarang agak susah karena kita itu lebih banyak baca WA ketimbang baca buku. Ada kegilaan ustadz-ustadz di zaman dahulu yang gila itu udah hilang di zaman sekarang. Apa itu? Gila buku. Kami dulu waktu awal-awal belajar, meskipun mahasiswa, itu bagaimana caranya ngurang-ngurangin makan supaya nanti kalau ada Islamic Book Fair bisa di buku. Ya, iya. Saking nggak ada duitnya kadang-kadang carinya itu yang diskonan dan tunggu hari terakhir. Karena kalau sudah terakhir diskonnya lebih besar daripada bukunya diangkut pulang lagi ke gudang masing-masing. Kita datang hari terakhir cari yang diskon. Bahkan nggak malu-malu nanya, Pak ada yang diskon nggak Pak? Lebih memalukan lagi kita ngomong daripada diangkut pulang Pak. Gitu. Dia bilang nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang kita bawanya pakai tangan. Kita pakai mau pick up kan. Saking gila buku. Gitu. Cuman di zaman sekarang kita nggak terlalu suka sama-sama buku. Bahkan banyak orang yang dulunya dagang buku di Jakarta, di Surabaya, pedagang-pedagang besar, mereka bilang begini, sekarang Ustadz susah dagang buku karena orang sudah nggak minat sama buku. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam buku-buku agama itu banyak pesan dari Allah untuk kita malas bacanya.
ada pesan di WA, tadi itu sudah dibaca. Dibaca lagi. Sudah di-reply, sudah mati handphonenya, sesaat kemudian nyalakan lagi, membaca yang sudah dibaca dan reply-nya tadi. Jadi ada pesan yang ditunggu untuk dibaca, nggak dibaca. Pesan yang sudah dibaca ulang. Bahkan kadang-kadang pesan kosong. Seperti pesan-pesan yang ada di media sosial kita. Ini tantangan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana caranya supaya istiqomah? Di antaranya adalah banyak-banyak baca buku yang menjelaskan dan menceritakan tentang keistiqomahan di zaman dahulu. Ada pertanyaan kepada Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah ditanya, "Wahai Ibnu Mubarak, seringkali kami lihat engkau duduk-duduk sendirian di depan rumah. Apa engkau tidak kesepian?" Maka Ibnu Mubarak mengatakan, "Saya tidak pernah kesepian. Karena saya senantiasa bersama dengan cerita-cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Ibnu Mubarak senantiasa mengkaji bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu. Makanya beliau merasa saya tidak pernah kesepian. Ada perkataan sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatuhum ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh." Membaca kisah-kisah para ulama di zaman dahulu dan duduk-duduk bersama mereka, saya lebih sukai daripada saya menguasai satu bab fikih. Imam Abu Hanifah lebih suka untuk menghidupkan hatinya dengan membaca kisah-kisah para ulama. Lebih dia sukai daripada dia menguasai satu bab fikih, meskipun kita juga tidak ragu tentang kefakihan beliau. Beliau mengatakan, "Li'annaha adabul qaumi wa akhlaq." Dikarenakan membaca kisah-kisah mereka itu akan melahirkan kepada saya adab dan akhlak. Di antaranya istiqomah. Ada perkataan Bishr atau Bashir Al-Harith bin Haris Al-Hafi. Ini perkataannya Masya Allah. Saya membaca itu bolak-balik. Keren banget gitu. Kata beliau, "Anna aqwaman mauta tahya al-quluba bidzikrihim. Wa anna aqwaman ahya ta'mal absar bin nazari ilaihim." Kata beliau, betapa banyak manusia yang sudah wafat, kalau mengingat kisah-kisah mereka akan menghidupkan hati. Dan berapa banyak orang-orang yang masih hidup, kalau duduk dan melihat mereka justru mematikan hati. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, para sahabat di zaman dahulu, para tabi'in, yang teman-teman bisalah koleksi 3 buku. Nanti kalau bisa beli bukunya. 1, Ar-Rahiqul Maktum. Ini pemenang penulisan Sirah Nabawiyah internasional. Ini ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Bahkan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Versi Indonesianya saja tidak kurang dari 3 cetakan yang pernah saya baca, yang pernah saya lihat maksud saya. Saya pernah lihat ini versinya atas keagamaan Saudi. Saya pernah lihat versinya Darul Haq. Dan satu lagi saya lupa dengan penerbitnya. Yang jelas Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Membaca buku ini akan menghidupkan hati, karena kita kalau namatkan, kita semakin cinta kepada Nabi SAW dan menumbuhkan keistiqomahan. Yang kedua, meskipun ini juga tetap harus diteliti, karena ada sebagian riwayat yang dhaif, tapi untuk versi orang awam mungkin ini gampang, yaitu Aswar min Hayatis Sahabah, jejak para sahabat, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha. Begitu juga yang versi ketiga, yaitu Suwar min Hayatit Tabi'in, sekilas kehidupan para tabi'in, ditulis oleh penulis yang sama. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau baca buku-buku mereka, Anda itu sudah tamatkan semua. Kecuali yang Hakim Maktum, ada bagian yang belum. Yang tabi'in, karena itu dimuat kira-kira sekitar 50 tabi'in. Satu tabi'in ke tabi'in berikutnya, setiap kali menyelesaikan kisahnya, itu hati, Masya Allah ya ada orang kayak gini. Nanti tabi'in yang lain lagi setelah menamatkan kisahnya, kita pun memuji mereka. Masya Allah, ini kalau kita baca,
Itu menambah semangat dalam ibadah. Karena mungkin kalau kita sehari-hari bersama ustadz-ustadz kita, kadang-kadang tidak selalu duduknya kita bersama para ustadz itu menambah semangat ibadah, tidak selalu. Misalnya kalau duduknya di kopi, biasanya nggak nambah ibadah. Biasanya malah sholat subuhnya sama-sama, nggak ustadznya, nggak dianya sama-sama terlambat. Duduknya jam 12 malam. Itu pun pulangnya karena ditelepon istrinya. Adapun duduk bersama buku-buku mereka. Saya coba bawakan satu kisah di antara mereka. Saya dapat 3 menit. Urwah bin Zubair. Boleh teman-teman mencatat. Urwah bin Zubair ini adalah tabi'in. Yang sahabat Nabi adalah bapaknya dan kakaknya. Ya, yaitu kakaknya Abdullah bin Zubair. Sedangkan dia wafat setelah Nabi SAW. Sedangkan dia baru lahir setelah Nabi SAW wafat. Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini di masa dia dewasa kena penyakit yang penyakit itu mengharuskan dia amputasi kakinya. Tabib, kita bilang tabib karena dulu tidak dibilang dokter kayak sekarang. Tapi di zaman dahulu, di zamannya dia datang dan menasihati, wahai Urwah, ini kalau tidak diamputasi segera, ini menjalar nanti naik ke atas. Mari kita amputasi saja. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di zaman sekarang, mungkin dokter akan bilang, gampang, nanti bius total, ada anestesi total, nanti kamu tidur, nanti, ada obatnya biar hilang sakitnya, ada obat anti nyerinya, ada betadinnya, ada. Di zaman dahulu Allah tidak kenal yang namanya anestesi. Ya. Maka, di antara tabib itu ada yang ngusul, wahai Urwah, supaya kamu tidak merasakan sakitnya, nih, gini caranya, minum khamar. Kan orang kalau mabuk itu tidak rasa apa. Kamu minum khamar, setelah itu minta ampun kepada Allah. Karena anggap ini adalah darurat. Apa kata Urwah bin Zubair? Bagaimana saya mau mendapatkan kesembuhan dari Allah, tapi caranya maksiat dulu kepada Allah. Minum khamar, maksiat. Saya mengharapkan kesembuhan dari Allah, tapi harus berdosa dulu. Tidak sanggup. Mungkin kita di zaman sekarang, kalau sudah merasa diri terpaksa ya, padahal nggak terpaksa. Kita akan lakukan apapun yang penting jadi, meskipun haram. Makanya kalau kita bilang sama sebagian orang, Pak, pekerjaan ada di bank konvensional itu pekerjaan riba. Pekerjaan aja di pegadaian itu pekerjaan riba. Pekerjaan Anda di leasing itu pekerjaan riba. Nanti apa dalilnya? Ini darurat. Darurat si kakinya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tidak mau untuk disuruh minum khamr. Akhirnya dibilang, begini saja. Nanti kita tentukan waktu. Saya wudu lalu saya sholat. Nanti kira-kira di sujud terakhir atau di tahiyat akhir, potong kaki saya. Dilakukanlah apa yang diusulkan oleh Urwah ini. Ditentukan jamnya, dia wudu lalu sholat. Ada yang mengatakan di bagian sujud terakhir, ada yang mengatakan di tahiyat akhir, bagian kakinya itu dipotong. Kalau kita di zaman sekarang, kira-kira kalau dipotong kaki lagi sholat apa? Nggak usah potong kaki. Nyamuk gigit apa yang dilakukan? Tangannya langsung garuk. Kakinya langsung garuk. Kaki menggaruk kaki, gitu. Ini potong kaki. Urwah bin Zubair dalam kondisi dipotong kakinya masih menahan, masih bisa tahan. Begitu dia selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru teriak kesakitan. Yang kita bisa pelajari dari kisah Urwah ini adalah keistiqomahan, meskipun dalam kondisi yang orang bilang itu terdesak, dia tidak mau mengerjakan yang haram, yaitu minum khamr. Dan ini bentuk keistiqomahan, menjaga agama dalam kondisi yang sulit. Di zaman sekarang banyak kondisi yang tidak sulit, orang bikin jadi sulit. Lalu mereka mengerjakan yang haram. Muncul kalau kita buka YouTube, ada kami. Aplikasi ada kami, ada riba. Maksudnya ada riba. Alasannya ada itu supaya bisa ngutang ini, supaya bisa beli itu. Darurat katanya. Buka Shopee, buka Tokopedia, ada versi pay letternya. Oh ini darurat, pakai pay letternya padahal riba.
Nggak punya duit, ada barang, bawa ke Pegadaian. Maksudnya adalah supaya ini kan darurat, padahal riba. Nggak punya rumah, maunya KPR di bank, katanya darurat. Itu hajat. Dan bukan darurat. Akhirnya menjalankan yang riba juga. Pengen punya motor, ke leasing, yang riba juga. Ini sebagai bentuk contoh, bagaimana keistiqomahan itu dikerjakan di zaman dahulu, yang kalau kita mungkin baca dari kisah-kisah mereka, semoga bisa menambah keistiqomahan dalam diri kita. Masyarakat tadi satu film jelasin tentang bagaimana ketika kita dapat inspirasi dari kisah-kisah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menikmati ibadah dan ketaatannya sama Allah. Bukan tanpa cara. Ada sebuah kunci yang kita mulai suka lupa. Dan mereka lakuin itu tiap saat. Ya, dan mereka sensitif banget sama yang namanya dosa dan kesalahan. Bahkan sampai ada soal-soal mengatakan, dahulu kami melihat sebuah dosa yang kalian anggap kecil, ya bagi kami adalah dosa besar. Karena konsepnya apa? Jangan pernah engkau lihat kepada seberapa besar engkau bermaksiat, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Dari sini akan muncul perasaan besar yang seperti ini dengan koreksi diri. Mereka suka muhasabah, terus bahkan tiap hari rutinitas sebelum tidur mikirin kira-kira ini ngapain, manfaat atau enggak, ada salah. Mereka segera memperbaiki diri. Itu yang membuat mereka sensitif sama yang namanya sekecil apapun kesalahan, maka itu akan menjadi umur besar kalau enggak diselesaikan dan diobati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang kita semua hafal ayatnya insyaallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita ini harus melihat persiapan apapun, persiapan apa yang sudah disiapkan. Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, ada dua tipe manusia. Tipe manusia yang disebut cerdas sama tipe manusia yang disebut dengan jahil. Dan ini nggak lepas dari yang namanya koreksi diri. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim dikatakan, kita semua insya Allah hafal dan sering dengar. Tapi ada pelajaran besar di sini. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Karena Ustaz Mufli tadi nyinggung masalah bagaimana nginget mati. Tentang kematian itu pelajaran besar. Ketika kita nginget bagaimana orang-orang kisah yang sudah mati itu menghidupkan hati, dan itu realita. Dan itu puncak sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-kaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsa. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan bahwa dana nafsa ay hasabah, orang yang muhasabah. Kalau sudah muhasabah, hidup kita ada ujungnya kan? Nah, kira-kira apa yang kita lakukan di ujung hidup kita dan setelahnya? Itu yang dimaksud. Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amalan setelah mati. Buat habis mati. Kenapa? Karena itu yang kekal. Dan di waktu itu tidak ada waktu perbaikan. Yang ada pertanggungjawaban. Dalam konsep yang seperti ini, orang kadang-kadang berpikirnya gitu. Berapa banyak orang yang duduk di majelis itu, keluar, dia lupa soal pelajaran. Kenapa berat buat murojaah? Kenapa berat buat belajar lagi? Karena ngerasa, kan saya sudah melakukan amal soleh. Dia lupa koreksi diri. Bahkan di kajian pun, kita bisa melakukan maksiat. Di keluar dari kajian. Sedangkan dulu para sahabat saking nikmatnya. Jadi ada dua hal yang kita harus bedain. Apa yang kita senangi, apa yang membuat kita bahagia, itu dua hal yang berbeda. Seseorang itu suka nyatuin. Kalau saya senang ini, pasti saya bahagia. Ini salah. Rasulullah mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wati. Wa ju'ilat qurratu aini, itu salah. Rasulullah katakan,
Allah membuatku cinta terhadap dunia dua perkara, perempuan dan minyak wangi. Kadang-kadang kalau kita senang sama sesuatu, saya kalau dapat saya bahagia. Enggak. Bedain. Yang disenengin belum tentu buat bahagia. Sedangkan Rasulullah mengatakan, aku dijadikan penyejuk pandanganku. Yang membuat hatiku bahagia adalah salat. Dua konsep yang beda, jangan jadiin satu. Yang membuat kita susah buat muhasabah, karena yang kita senangi, ngerasa itu yang buat kita bahagia. Sedangkan yang kita senangi perkara dunia. Dan kita lupa buat perkara akhirat yang terbaik diri. Ini kesalahan fatal dan terbesar. Berapa banyak orang-orang lihat dunia. Kalau saya punya mobil, saya senangi. Mobil dia senangi. Tapi itu bukan buat dia bahagia. Makanya dibedain sama Rasulullah. Rasulullah senang dunia dua hal. Tapi yang buat Rasulullah bahagia bukan dunia. Tapi apa? Sholat. Makanya kenapa sholat menjadikan mereka tenang, bahkan lebih nikmat dibanding dengan orang istilahnya sampai kehilangan sesuatu rasa sakitnya dengan obat. Tidak ada apa-apanya. Lebih dahsyat dan lebih kemana-mana. Kenapa? Karena hati yang bahagia bisa ngilangin rasa sakit total. Baik dari luar ataupun dalam. Ini yang antum harus tahu. Gara-gara apa? Kalau kita balik sama Allah dan kita sadar bakal mati, maka itu membuat antum jadi bahagia luar dalam. Makanya yang membuat kalian kena sesuatu tidak sadar. Umar bin Khattab ditusuk lagi sholat. Dan pada waktu jatuh, para sahabat nggak ngerti. Ngertinya Umar bin Khattab ketusuk pas lagi jatuh, Umar bin Khattab diam, baru para sahabat sadar kalau ketusuk. Subuhnya dulu kita tahu dalam posisi memangnya mereka pakai lampu dan lain sebagainya. Bayang ya ikhwah, bagaimana dahsyatnya ketenangan. Rasulullah sampai mengatakan kepada Bilal ketika nyuruh memandangin salat. Ya Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Mereka nikmatin ibadah itu. Karena mereka termotivasi muhasabah tiap hari saya butuh sama Allah, saya harus balik sama Allah. Terus, itu yang membuat punya alasan istiqomah. Tapi berbeda dengan sistem yang kedua. Wal ajiz, orang yang lemah, jahil di dalamnya, kesalahan banyak terjadi dalam hidupnya berantakan. Pada ikut majelis ini. Kenapa? Menibtaba nafsu. Orang yang ngikutin hawa nafsu. Saya mau tanya, kira-kira orang yang maksiat itu, kalau ditanya mau masuk surga apa neraka? Ada yang mau ngomong masuk neraka? Itu nggak ketemu. Nah, gimana dengan keinginannya ingin masuk surga? Kosong. Hanya pengen. Kamar 12 istrinya. Akhirnya hawa nafsunya jalan, ibadahnya ngerasa jalan. Ini orang yang tertipu, orang yang jahil di saat itu. Makanya mereka cuma kepengen masuk surga. Ditanya kapan berubah. Nanti kalau ditanya surga apa? Surga. Itu yang ironis banget. Gara-gara apa? Lupa kalau dirinya bakal mati. Lupa kalau dia punya dosa yang banyak. Makanya dalam masalah ini ada sebuah nasihat yang besar. Saya tutup dengan nasihatnya seorang tabi'in namanya Qadi melihat itu, saya sering ceritakan masalahnya ketika ketemu sama seorang yang umurnya 60 tahun, pengen 60 tahun. Kemudian dia tanya seorang ini, berapa umur sekarang? 60 tahun. Oh, berarti sebentar lagi kau akan mencapai tujuan. Maksudnya mati. Kaget orang ini, diingetin mati itu kayak kesentak. Karena kadang-kadang kalau kita keenakan sama dunia, ingat mati kayak baru sadar. Kalau ternyata semua bakal dipertanggungjawabkan. Orientasinya seperti itu. Akhirnya kata orang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadi melihat tanya lagi, engkau ngerti nggak artinya? Maksudnya, kata dia, nggak tahu. Coba terangkan sama saya. Qadi melihat mengambilkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada 4 konsep.
Apa itu? Ketika orang mengatakan innalillah, maka dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Misal, kita berarti istilah dibalik kembali kepada Allah itu ngapain? Kita semua paham di sini. Jelas? Nah, ketika seseorang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia yakin dia akan dihadapkan di hadapan Allah. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Buat apa? Dihakimi. Jelas. Ketika orang yakin dia akan berdiri di hadapan Allah, dia juga yakin akan ditanya. Sekarang saya mau tanya semua. Kita kalau menjawabnya salah, larinya kemana? Larinya kemana? Memangnya sudah persiapan untuk bisa kuat masuk neraka? Mungkin kan? Tapi mau orang maksiat aja, tengah maksiat ditanyain, lagi tengah maksiat. Masuk surga. Tidak ada yang neraka. Makanya yang keempat, kalau orang yakin dia bakal ditanya, dia harus persiapkan jawabannya. Koreksi diri itulah jawabannya. Sudah siap belum? Katakan kepada diri kita, nanti kalau ditanya menjawab. Itulah konsep jawaban yang membuat ngingetin kita tiap saat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena pertanyaan nggak berlaku untuk 1 menit, 2 menit dalam hidup kita, tapi seumur hidup kita. Jelas. Ini yang buat kita harus persiapan tiap saat. Jawaban. Antum ditanya tiap waktu kecil besar, siapin jawabannya. Sudah punya jawabannya atau belum? Tanya kepada diri kita setiap waktu. Inilah yang buat kita bisa istiqomah. Kemudian kita yakin, umurnya sudah 60 tahun, baru sadar kalau harus persiapan jawabannya. Kemudian dia tanya, caranya gimana? Kalau melihat sampai para ulama mengatakan kalau perkataannya dia bisa ditulis pakai tinta emas, ditulis pakai tinta emas. Kalau dia mengatakan dohsin, bima bagia, yughfar laka mimma madha. Perbaiki sisa hidupmu, maka Allah akan ampuni dosamu yang dulu dan yang sisa. Jelas. Wa in asa'ta bima bagia, ukhidta bima madha wa ma bagia. Kau memperburuk sisa hidupmu, maka Allah akan hukum dosamu yang dulu dan yang sisa. Pertanyaannya, memangnya kita tahu kapan sisa umur kita sampai mana? Makanya, gak ada yang tahu kan? Silakan persiapkan tiap saat untuk menjadikan sisa hidup kita minta sama Allah. Hanya doa yang paling terbaik. Memang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah adalah istighfar. Bahkan Allah akan mengatakan dalam surat Fussilat ayat 6, istiqomah itu gak lepas dari istighfar. Gak lepas dari istighfar. Allah mengatakan, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfir. Ibnu Rajab mengatakan bahwa di dalam istighfar ada istiqomah. Makanya Nabi tiap hari istighfar banyak lagi. Yang membuat kita jauh dari Allah dosa. Makanya istighfar itu istiqomah. Ingatin diri kita buat istighfar dosa kita banyak, salah kita banyak, dan itu yang buat kita berat untuk taat semua. Wallahu a'lam. Masuk ke pertanyaan. Lanjutin nanti tutup aja. Tadi sudah berlalu ada beberapa tips yang tadi dari satu koreksi diri. Itu yang keberapa teman-teman? Yang keempat, yang kelima dari Ustaz apa tadi? Udah. Istighfar. Baik, ada yang terakhir. Minta ampun. Ada yang terakhir, tambahkan perlu sedikit. Sebab yang terakhir atau kiat-kiat yang terakhir untuk menjaga keistiqomahan adalah menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan ketidakistiqomahan. Apa saja diantaranya mungkin bisa kita sebutkan pada waktu yang singkat ini. Saya cepat-cepat saja. Yang kita perhatikan di sekitaran kita. Yang bisa menghilangkan keistiqomahan itu pertama wanita. Nggak tahu kenapa ya.
gimana ya? Tadi Imran bin Hirfan itu gara-gara wanita jadi khawarij. Itu yang muadzin yang disebutkan Imam Qurtubi murtad padahal nggak jadi jima sama si perempuan itu. Itu juga gara-gara perempuan. Kita dapati di zaman sekarang juga banyak. Teman-teman mungkin tidak akan heran kalau seandainya ada berita ada seorang perempuan zina di dalam mobil sama mantan pacar SMA-nya, lalu kemudian dicekek mati. Mungkin teman-teman gak heran. Tapi bagaimana kalau saya tambahkan di belakangnya, dan yang melakukan itu wanita berjilbab besar bahkan bercadar. Dan itu terjadi. Gak usah dipanjangkan ceritanya, nanti teman-teman kulik-kulik ada daerah mana dan seterusnya. Nanti saya kecoplasan juga. Tapi itu terjadi. Ada seorang perempuan bercadar. Akhirnya wafat dalam keadaan baru saja berzina dengan mantan pacar. Padahal bercadar. Dan ada suaminya. Bermula dari grup alumni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya jerat-jeratnya perempuan, kalian itu perempuan itu besar. Untuk jerat-jerat syaitan, Allah mengatakan inna kaida syaitan kana 'azim, kana dha'ifa. Untuk jerat-jerat syaitan itu lemah. Sehingga di antara para ulama seperti Imam Muhammad bin Amin Asy-Syafi'i beliau mengatakan kalau ditanding antara jerat syaitan dengan jerat perempuan itu lebih berat perempuan, jeratnya perempuan. Yang kedua adalah sering orang tidak istiqomah gara-gara soal. Contoh mudah nih teman-teman, gara-gara soal duit. Saya punya murid dulu sebelum pandemi duduknya paling depan, pas kayak bapak. Cuman bukan bapak. Ada posisinya di sini, selalu paling depan kalau duduk. Mulai pandemi, utang sana. Untuk bayar yang di sana, utangnya di situ. Untuk bayar situ, utangnya di sana. Ngutang, sampai ke saya juga ngutang. Awalnya tak kasih, lama-kelamaan kok antum ini datang lagi kayak penyakit. Lalu teman-teman bilang, Ustadz kayaknya kita lihat kemarin beliau datang ke tempat antum. Iya, dia sudah pinjam ke sini, pinjam ke sini. Nah dia ini sekarang gali lubang tutup lubang, gara-gara soal duit. Pandemi berakhir, dia masih pandemi. Karena waktu pandemi orang tidak datang ke masjid untuk kajian, sekarang orang sudah ramai pengajian, dia juga nggak ada. Kenapa? Terjerat dengan hutang. Dia malu untuk datang ke kajian. Khawatirnya duduk di sini, semua menatap bukan ke ustadznya, ke dianya. Terus semua berpikir, itu nah uang kita sama dia. Dan dia mungkin khawatir kalau dia pergi ke parkiran, semua orang sudah berdiri mengitari motornya untuk nunggu duitnya. Membuat akhirnya dia tidak istiqomah, dan sekarang akhirnya ya udah hilang dari pengajian. Gara-gara soal duit. Yang ketiga adalah kekuasaan atau jabatan. Banyak orang tergelincir dan akhirnya tidak istiqomah gara-gara jabatan. Yang keempat adalah karena pertemanan. Banyak orang yang tadi istiqomah sekarang kemudian meninggalkan keistiqomahnya di atas agamanya atau di atas sunnah gara-gara salah teman. Kemarin kan kita, teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, Ana sama Sasyari ini baru kenal waktu haji kemarin. Kenal, kemudian kok cocok gitu. Unyu-unyu beliau ini, terus kita jadi akrab gitu. Nah waktu pulang haji kemarin kan kami landingnya transit Singapura. Ada jamaah haji Anda yang memang orang Jakarta yang koleksi tas Hermes, Louis Vuitton, itu tuh udah dia ngomong gini, alhamdulillah sudah haji ini, ya yang seperti itu sudah nggak kebayang lagi buat saya. Hermes, Louis Vuitton tuh udah lewat Ustaz, sudah nggak masanya. Sekarang sudah pulang haji, sudah tenang. Karena transitnya 5 jam, Ustaz izin saya jalan dulu ke situ sama ibu ini boleh? Ya Bu, silakan. Pulang, bawa terus dipotong lagi. Gara-gara mungkin pertemanan. Yang tadinya dia bilang, koleksi di rumah sudah banyak. Dan sekarang sudah nggak tertarik karena sudah pergi haji. Tapi mungkin karena teman itu ngajak ke situ, balik lagi, beli lagi. Gitu. Ini menunjukkan bahwa pertemanan itu kadang-kadang menyesatkan. Membuat kita yang tadi udah mantap. Sekarang mantap, saya sebelum nggak gitu lagi. Bagaimana orang mau berhenti merokok kalau teman sekitarnya semua masih merokok dan semua nawarkan, ayo,
Enggak bang, saya sudah. Satu batang aja. Dan semuanya akhirnya nawarin dia. Ayolah, satu batang aja. Gak bahaya tak? Bahaya. Nah, berikutnya yang kelima adalah TV dan internet. Maka waktu saya dulu ta'aruf sama istri, kami itu sudah sepakat. Waktu ta'aruf, kalau mbaknya mau menikah sama saya nggak mau ada TV. Istri saya bilang, oh kebetulan, saya memang cari suami yang nggak mau punya TV. Kami menikah nggak pernah punya TV. Karena kami tahu kami ini lemah juga. Khawatirnya mungkin sebagian dari teman-teman yang punya TV, istrinya pergi pengajian, dia nonton MTV. Begitu istrinya pulang nontonnya Roja TV. Sebaliknya istrinya ketika suaminya pergi kerja, dia nontonnya Korea. Ketika suaminya pulang, dia nontonnya India. Akhirnya gara-gara TV itu kadang-kadang kita nggak istiqomah. Orang bilang, enggak kok, saya cuma nonton yang berita-berita saja. Iya, berita. Tapi pas iklan bukankah ada iklan sabun kadang-kadang. Dan di situ kalau iklan sabun, enggak mungkin kukunya. Enggak mungkin satu layar itu yang tampak cuma jarinya. Iklan sabun yang dikasih lihat jari, enggak mungkin. Yang pasti dikasih lihat apanya? Pahanya. Punggungnya. Laki apa perempuan? Menjawab sendiri. Yang terakhir rasa tidak enakan. Kadang-kadang kita tergelincir dan kita tidak istiqomah gara-gara rasa tidak enakan. Teman-teman mungkin sudah sering dengar bagaimana kisah Abu Thalib yang akhirnya wafat dalam keadaan kafir karena rasa tidak enak dengan adat istiadat dan agama nenek. Dan mungkin itu saja supaya tidak begitu lama, meskipun sudah terlanjur terlalu lama. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan usia yang diberikan ini maaf ini habis tinggal sedikit. Terima kasih. Sesi tanya jawab ini hanya 2 pertanyaan saja. Langsung pertanyaan dari Ibu tidak jelas. Oh, silakan Bapak. Bapak yang tidak ada bisa langsung bertanya langsung soal saja. Silakan itu Bapak pertanyaan. Saya kasih pertanyaan. Kasih mic-nya. Maju. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terkadang anak sendiri merasa seperti harus ketika meng-share artikel video yang takut itu menimpa sendiri. Ini berkesan orang-orang yang mempunyai taat kemudian baik. Yang kedua silakan. Sambil aja. Bagaimana? Ada tidak saya lempar ke bawah juga. Tapi mic-nya nggak bunyi. Jawab saja pertanyaan pertama dari ini apa penyebab Iya, terbesar. Dulu. Tadi sudah terkait. Ya, masyar ini rahimani wa rahimahullah. Penyebab terbesar. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, ya, disebutkan bahwa pokok kebaikan adalah ketika seseorang sadar bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Pelajarannya adalah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin
memberikan kepada seorang hambanya kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala buat mereka taat dan beribadah kepada Allah saja. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka, semua itu karena hukuman apa yang mereka lakukan. Kamu istilah hukuman disebabkan apa? Terkadang orang itu dohirnya taat, tapi batinnya bermaksiat. Dari sini disebutkan bahwa orang-orang yang diberikan petunjuk sama Allah, pegang ini baik-baik, diberikan petunjuk sama Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang setiap urusannya selalu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan bukan menyelesaikan sendiri. Mereka yang selalu setiap saat Allah ingetin untuk kembali sama Allah, itu orang yang dikasih taufik. Sebaliknya, ya, wal khudlan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, kehinaan Allah jadikan seseorang berusaha sendirian tanpa kembali sama Allah. Ini titik yang puncak seseorang mudah tersesat. Yaitu apa? Seseorang berusaha sendiri dan nggak minta sama Allah, dan tidak kembali sama Allah, dan tidak merasa bahwa semua adalah anugerah dari Allah, tapi karena dirinya bisa. Itu yang membuat seseorang dalam waktu singkat bisa putar balik. Ini yang suka kita nggak sadar. Melengnya kita sama enggaknya beda tipis doang, antara balik atau tidak. Paham? Makanya di antara doa Nabi SAW adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ingat doa ini baik-baik. Wahai yang maha hidup dan wahai yang maha berdiri. Ya. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Apa itu? Perbaikilah seluruh urusanku. Jangan biarkan diriku bergantung kepada jiwaku tanpa pertolongan sekejap. Karena konsepnya, begitu kita mau istiqomah, tapi berusaha sendirian, nggak kembali sama Allah, kita malah tersesat. Kayak orang tadi, kita nggak ngerti kan bagaimana hatinya dia. Tapi sebaliknya, kalau orang minta terus sama Allah, minta terus. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, doa wal ibadah. Doa itu ibadah terbesar. Kayak para ulama mengatakan ketika Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Arafah itu adalah haji terbesar, rukun paling besar. Sama. Doa itu adalah ibadah yang paling besar. Kalau orang terus minta sama Allah, Allah kasih terus. Tapi sekali berhenti dia minta, padahal dia kepingin istiqomah, disitulah dia mudah dan rentan untuk putar balik. Karena kalau Allah nggak senang sama hambanya, Allah tinggalin dan berusaha sendirian. Ujung-ujungnya apa? Tersesat. Jiwa kita ini lebih condong kepada keburukan daripada kebaikan. Jangan salah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahim rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Allah katakan sesungguhnya jiwa itu ngajak pemiliknya kemana? Kepada keburukan. Itu dominan. Ya, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Nah, kalau kita nggak minta sama Allah, mau dapat dari mana rahmat? Kalau kita deketin Allah Subhanahu wa taala dan berharap setiap saat, mau dapat dari mana rahmat? Makanya orang yang dikasih petunjuk ada kemungkinan putar balik. Nah, rasa takut antum pada tempatnya. Karena Rasul gambarkan kalau orang diterima pasti takut. Saya ulangi lagi, kalau orang diterima pasti takut. Kenapa? Karena dikatakan oleh Aisyah pernah tanya tentang surat Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajib. Mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Kemudian Aisyah tanya, apa maksudnya? Berarti orang ini maksiat tuh. Makanya Aisyah mengatakan ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka yang minum khamr dan mencuri? Kenapa kok takut? Ngasih takut. Berarti kemaksiatan yang pantas maksiat orang yang salah. Yang pantas takut orang yang salah. Jangan salah. Kembali. Justru ya, kemudian Rasulullah mengatakan la ya bintas siddiq. Bukan wahai siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka yang puasa, salat, sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Kenapa? Dikatakan mereka takut enggak diterima.
Orang kalau sudah ketakutan nggak diterima terus, kira-kira nutupin rasa takutnya pakai apa? Pakai apa? Ya beramal terus, soleh terus. Betul apa enggak? Memperbaiki diri terus. Makanya ujung-ujungnya apa? Mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan. Istiqomah terus buru-buru. Mereka berlomba-lomba. Kenapa? Takut gak diterima. Kalau ini gak diterima bagaimana? Kalau ini gak diterima terus seumur hidupnya, ketakutan mereka membuat mereka selamat. Tapi sebaliknya, orang ahli maksiat merasa amalnya banyak. Banyaknya amal buat mereka nggak mau susah buat balik. Kenapa? Ngerasa sudah boleh. Makanya Rasulullah SAW ya, tentang masalah laulam tudnibu la khasyitu alaikum akbar minta. Dia nggak merasa salah. Buat salah. Aku takut lebih parah daripada itu. Apa itu? Al-ujub, bangga. Merasa bisa. Merasa banyak amal soleh. Merasa berilmu. Ini yang baik. Imam Munawi sampai mengatakan apa? Antara orang yang ujub sama orang yang putus asa sama. Orang yang putus asa itu mereka ngapain? Putus asa dari rahmat Allah. Karena ngerasa nggak bisa dapat. Betul. Makanya mereka nggak mau nyari. Sama orang yang bangga diri juga mereka berhenti untuk mencari rahmat Allah. Kenapa? Ngerasa sudah punya. Akhirnya berhenti beramal. Istiqomah nggak? Mandek. Ngerasa sudah bisa. Sudah tahu, sudah dapat. Penyakit ini ngancurin semua ibadah kita. Berarti total ngerasa. Jelas. Allah. Makanya berarti kalau kita semakin takut dalam beramal, maka itulah tanda Allah semakin amal kepada kita. Ketika kita balik kepada Allah setiap saat, maka Allah menghendaki kita buat istiqomah. Allah alam sabda dan jadi. Pertanyaan dari Ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Cuma kan saya tuh sering ya nemuin orang-orang yang rambutnya subur, tapi dia tuh akhirnya tuh kayak langsung terus kayak cakep gitu semua orang itu. Jadi kan akhirnya kita kan itu kan nanti cukup ada apa gitu Ustaz. Bahkan di dunia nyata juga banyak sih kan bersosial media seperti di Facebook, Instagram itu banyak modalnya itu merasa Ustaz. Ya bukan masih ada Ustaz buat saya mungkin buat kita ya kita makin baik gitu sih. Sebelum saya jawab, saya minta jemaah untuk lihat kanan kirinya. Kalau tidak kenal, coba kenalan. Tanya namanya sama tempat tinggalnya. Coba. Lihat kanan kirinya. Belakang. Jangan satu arah saja. Sudah kanan, kirinya lagi. Ibu-ibu juga tuh. Ibu-ibu kan sudah ada hijabnya, bisa dibuka cadarnya. Diperlihatkan, siapa tahu ada laki-laki di situ loh. Coba lihat. Tanya namanya. Ibu-ibu tanya namanya sama tempat tinggalnya. Kalau perlu tanya nama suaminya. Siapa tahu ternyata nama suaminya sama. Ternyata madunya. Di banyak kesempatan sudah ya, siapa tahu ketemu besan
calon menantu, calon mertua. Di banyak kesempatan, kita misalnya isi daurah tabligh akbar. Ada kalanya yang hadir itu orang yang mungkin selama ini belum pernah ikut. Mungkin karena lihat namanya, oh ini Ustadz tidak pernah dengar, oh ini yang ada di YouTube, oh ini saya follow nih Instagramnya. Hadirlah mereka, duduk di belakang. Waktu datang, wardrobe-nya beda sendiri. Ini terutama terjadi biasanya di ibu-ibu. Yang ibu-ibu kan rata-rata seragam, bajunya gelap-gelap, jilbabnya panjang-panjang. Kalau bapak-bapaknya kan bahasa Jawanya itu raketok. Ini pakai celana jeans, mau pakai kaos itu raketok gitu. Orang peduli amat gitu. Tapi kalau di ibu-ibu gelap-gelap. Di belakang ada 2 orang, 3 orang dengan baju yang masih bunga-bunga, warnanya pinky-pinky. Bedanya lagi, kalau laki-laki itu nggak sensitif. Kalau laki-laki itu cuek, sedangkan perempuan itu agak perasa. Mereka merasa, kok di belakang ini nggak ada yang negur saya. Nggak ada yang tanya saya siapa namanya, siapa saya tinggal di mana. Mereka yang bercadar-cadar, yang jilbabnya panjang-panjang ini asik ngobrol sesamanya aja. Kami ini nggak ada yang negur. Akhirnya kesannya apa? Besok saya malas ke situ lagi soalnya nggak ada yang tegur. Meskipun saya juga bilang begini, ibu-ibu, bapak-bapak, waktu kita kecil dulu kita pindah sekolah, itu bukan orang disuruh ngerumunin kita untuk nanya kita dari mana. Kita yang memang kadang-kadang juga harus supel, nanya sini, nanya sana. Jadi ada two-way gitu, ada pulang pergi, apa sih? 2 arah. Yang sini, yang memang sudah biasa hadir kemudian gugur, yang hadir mencoba untuk berbaur. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya kembali ke inti pertanyaannya. Bagaimana sih kadang-kadang kita ini ada yang sudah belajar tapi kok keras? Saya katakan memang kadang-kadang itu karakter. Dan karakter itu kadang-kadang tidak bisa meluluh begitu saja kecuali dengan penempaan. Saya ini Bapak Ibu orang Bugis. Saya hidup di keluarga yang keras. Kami terbiasa dengan memanggil itu dengan suara seperti di laut. Manggil satu rumah, Kak, Dek, Mah, Pah, begitu. Agak naik suaranya. Sudah terbiasa seperti itu. Untuk mengubah, karena sudah terbentuk pada kami untuk menjadi, itu susah. Nah, seperti itu juga orang kalau disuruh untuk tiba-tiba. Hanya saja, jangan juga berdalil dengan karakter saya memang begini, saya itu memang orangnya keras. Enggak, Anda orang Islam itu bisa lemah lembut. Bukankah di dalam agama Islam itu memang dituntunkan untuk hukum asalnya dalam dakwah, dalam berbicara itu memang lemah lembut. Tapi ada kalanya keras, ada kalanya tegas. Ya, jadi saya kira tadi yang ditanyakan oleh akhwatnya sebenarnya bukan pertanyaan, lebih kepada pernyataan, curahan hati atau masukan dan nasihat untuk kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, saya sebagai penutup untuk mau nambahin apa yang Ustaz Syarif tadi sampaikan. Karena dari pertanyaannya Mas tadi itu ada kata-kata yang saya stabiloi, ada kata-kata dulunya justru jadi menyimpang. Dalam tanda kutip, kok ada ustadz, kok ada ulama, belakangan jadi menyimpang. Tadi Abdullah Al-Qasimi yang saya ceritakan di awal, itu adalah salah seorang da'i. Bukan da'i di perkampungan, da'i di Saudi Arabia. Seorang akidahnya Ahlussunnah, dan dia memang rajin berdebat dengan orang-orang ateis. Maka bisa jadi, dan itulah poin saya yang saya tidak sebutkan dalam kajian ini karena keterbatasan waktu. Sebenarnya salah satu yang membuat orang menjadi tidak istiqomah adalah terlalu rajin debat. Tidak tahu kenapa, saya perhatikan orang-orang yang medsosnya, yang hari-harinya, kehidupannya, setelah ngaji, terus terajinnya debat, biasanya yang paling sering cepat larinya, malah hilang, terbang entah kemana. Betul atau tidak teman-teman Go Hijrah, mungkin ada yang seperti itu. Orang yang kok rajin banget debat dan mengkritisi sesuatu,
justru yang paling cepat larinya dari keistiqomahan itu sendiri. Abdul Al-Qasimi itu, wallah alam apa yang terjadi pada dirinya. Tapi yang jelas orang itu memang dulunya suka rajin debat dengan orang ateis. Lama-lama mungkin kena suatu saat syubhatnya orang ateis yang dia nggak bisa jawab. Akhirnya dia imani syubhat tadi. Gara-gara nggak bisa jawab. Wallah alam apa yang terjadi. Tapi sebatas yang saya baca di grup dan saya perhatikan dalam timeline up kejadian sampai beliau itu sekarang suka menghardik yang sunnah adalah karena dulunya juga suka debat dengan yang demikian, lalu kemudian ada satu syubhat yang dia nggak bisa jawab, akhirnya diimani syubhat itu. Akhirnya yang dulunya dia mengatakan misalnya bid'ah itu semuanya sesat, sekarang bid'ah itu jadi 2, ada 3, ada 4 gitu. Kok bisa begitu? Iya mungkin karena kepedean dengan ilmu sendiri. Sehingga debat sana, debat sini, debat sana, debat sini, karena memang merasa pede, merasa punya ilmu yang cukup. Sementara kita kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah, menghadapi orang Syiah yang sudah jelas sesatnya, kadang ada syubhatnya kita tuh nggak tahu. Kadang kita menghadapi orang Khawarij, dalil-dalil mereka untuk mengkafirkan negara ini, presidennya, bahkan masyarakat yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kadang-kadang dalilnya itu Al-Quran Sunnah yang kalau ditimpakan kepada kita, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara menjawabnya. Maka kadang-kadang kepedean dengan ilmu sendiri dan kemudian suka debat sana, debat sini, habis belajar temannya kayak mau dibantai semua. Justru orang-orang seperti ini, entah kenapa, yang paling banyak kelihatan lari dari dakwah. Eventually mereka yang justru jadi orang awam udah nggak ngerti. Jadi mana itu? Ya berarti salah satu tips untuk menjaga keistiqomahan adalah setelah belajar, jangan merasa diri ini gelas penuh. Terlalu banyak dan terlalu panjang proses untuk kita kemudian suka berdebat sana, berdebat sini, ibarat pendekar, baru berguru sekian ilmu, kemudian turun, lalu kemudian semua orang mau dibantainya. Yang akhirnya nanti ujung-ujungnya membuat kita sendiri yang hilang dari ilmu itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Ustaz mungkin ada. Alhamdulillah, ilmu yang berat. Semoga bisa membekas dari jemaah sekalian dan amin. Baik, para ustaz kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kajian lagi Jam berapa? sekarang jam 9. Setengah jam lagi. Ya Allah. Ya? Tutup ya? Ini